Jadi apa anak-anak? Teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa dan rincian yang jelas dan detail. Nah, bagus, atau kata kuncinya itu adalah sebuah gambaran. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran yang hidup dan konkret di benak pembaca, sehingga mereka itu seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh teks. Selanjutnya itu ada sudut pandang. Jadi sudut pandang dalam teks deskripsi itu ada cara penulisan yang menyampaikan cerita, atau cara penulisan menyampaikan cerita atau informasi kepada pembaca melalui perspektif tertentu. Nah, sudut pandangnya itu ada beberapa jenis. Yang pertama tuh ada sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang pertama yaitu penulisan itu menggambarkan kata ganti aku atau saya dalam bentuk tunggal dan kami dalam bentuk jamak. Nah, kalau sudut pandang orang kedua tuh ada penulisan yang menggunakan kata ganti kamu atau Anda dalam bentuk tunggal dan kalian dalam bentuk jamak. Nah, yang ketiga tuh ada sudut pandang orang ketiga. Nah, dalam penulisan atau naratif
Baru 8 coy. Nah, ada yang tahu nggak sudut pandang orang ketiga?
wabarakatuh. Di sini saya sebagai observasi lisan keterampilan menjelaskan Saudara Alifa dengan topik memahami sudut pandang teks deskripsi. Pada poin pertama yaitu kejelasan, guru menyadari adanya keterampilan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka itu guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Ya. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Ya. Guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Ya. Contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Ya. Pengorganisasian. Guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian khusus, hubungan antara contoh-contoh dengan generalisasi, hukum, dan rumus. Ya. Guru memberikan ikhtisar butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Ya. Guru mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Ya. Butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulanginya dengan mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu, satu, dua, dan seterusnya. Ya. Penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Tidak. Pemberian butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu, seperti satu, dua, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Tidak. Yang selanjutnya, pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi, atau benda sebenarnya. Ya. Balikan. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Ya, balikan. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Ya. Dan yang terakhir, guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan itu. Tidak. Jadi sekian observasi lisan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.